Kepulauan Riau. Dan sekarang Pak Ansar Ahmad. Biasa kan, kalau MTQ kan suka ngebon-ngebon. Maksudnya gimana tuh Pak ngebon itu? Ya ngebon misalnya dia bukan orang tempatan, bukan orang kampung. Ada MTQ di Natuna. Nah murid yang saya bina itu muncul ke permukaan. Oh. Dan saya berikan motivasi. Saya terus ngajar tuh. Jadi akhirnya cuma saya doang yang diminta. Ustadz saya supaya terfokus. Oh. Itu tahun berapa? Oh, batang kelapa juga ya? Ya, kelapa hidup. Batang singkong itu. Iya. Hidup kan? Tunasnya. Ya itu lepas saya waktu itu. Jadi kata Bupati, alah, rayu aja lah Ustadz, katanya gitu. Jubur kalau mengantar-ngantar berkas. Saya yang bawa ke situ ngobrol nanti. Nah ini Ustadz, kita kan di nuansa Ramadan Ustadz ya. Ustadz kan sering imam tarawih kan, kemarin aja perdana itu di IC Islamic Center di Tangsel itu ya. Betul. Nah kan sering betul bahkan Jabodetabek ke rumah dinas DPR ya Ustadz ya. Nah ini kan kita ada perbedaan di masyarakat Ustadz ya. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu kenapa bisa beda Ustadz ya? 11 dan 223 gini. Ya, jadi sebenarnya kalau kita pernah menyimak pendapat guru kita Profesor Ali Mustafa Yakub terkait dengan hadis-hadis bermasalah dalam bulan Ramadan. Nah, menurut beliau itu satu-satunya hadis yang paling sahih terkait tarawih itu adalah mangqoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa yang mendirikan salat malam di bulan tarawih, di bulan Ramadan itu ya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, tidak ada satu hadis pun yang paling kuat katakanlah begitu yang menyebutkan jumlah rakaat secara spesifik itu tadi. 11 kah, 23 kah? Makanya kata Pak, ada yang bilang 11 rakaat. Nah, 11 rakaat ini karena mereka mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sebutnya hadis Aisyah. Nah, hadis Aisyah ini 11 rakaat. Tapi banyak juga yang mengatakan 11 rakaatnya itu dalam hadis itu kan memang kebiasaan Nabi sholat setiap malam. Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Iya. Nah, jadi ada yang mengatakan itu sholat witirnya Nabi 11 rakaat itu. Iya. Jadi bukan sholat tarawihnya Nabi. Kemudian ada yang bilang masa 23 rakaat itu dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Khattab kan. Umar bin Khattab itu 23 rakaat. Dan lebih hebatnya lagi kan masa Umar bin Abdul Aziz kan 36 rakaat. 36. Iya, lebih ramai, lebih banyak lagi kan. Lebih begel lagi Ustaz. Jadi gini, sehingga kita bisa mengatakan bahwa berapapun orang melaksanakan sholat tarawih itu ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Boleh aja, mau 11 kayak boleh. Dasarnya apa? Ya dasarnya memang sholat tarawih itu dilakukan berapa saja terserah. Tidak ada tadi spesifik itu tadi. Gak ada jumlah yang spesifik harus seperti ini gitu kan. Nah cuma memang 23 rakaat itu kan boleh dibilang memang jumhur ya, memang dilakukan oleh sahabat-sahabat juga. Dan kebanyakan di Indonesia ini pakai 23 itu Ustaz. 23 ya di Mekah juga gitu ya. Di zaman ya Umar bin Khattab aja kan 23 ya. 23 iya. 23 gitu. Jadi kalau kata Profesor Ali Mustafa Yakub semuanya benar. Mau 11, mau 23, ya mau 8 rakaat, 3 dengan witirnya, mau 20 rakaat, 3 dengan witirnya, gitu kan. Benar. Itu benar. Yang enggak benar? Yang enggak benar ya yang enggak sholat. Ya sebenarnya benar juga. Gini. Kita tuh ya karena ini masalah sholat sunnah ya. Tarawih itu kan sunnah saja betul. Ya. Sayang sebenarnya nggak dikerjakan. Sayang saya bilang gitu ya. Ini kan cuma setahun sekali. Iya. Ya kan. Kalau ada umur tahun depan. Kalau nggak ada, memang keutamaannya besar juga kan. Keutamaannya besar. Nah, cuman jangan lupa
Kadang-kadang kan ada orang mau ngejar sholat taraweh, tapi kemudian ba'diyah isya nggak dikerjain. Oh, itu salah Ustaz. Ya nggak tepat. Kenapa saya bilang harusnya habis sholat isya ba'diyah isya, karena yang sunnah rawatibnya itu ba'diyah isya. Yang gedean pahalanya di situ, ngapa itu yang ditinggal? Iya. Kenapa malah sholat tarawehnya yang dikerjain, kemudian yang itunya ditinggal? Oh, jadi yang benar itu habis isya, ba'diyah isya, baru taraweh. Taraweh ya, pokoknya jangan tinggalin ba'diyah isya, rugi. Tapi kalau ninggalin sholat taraweh juga nggak apa-apa. Ya rugi juga Oh, lah. rugi juga. Rugi juga. Kan yang namanya sunnah itu dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan rugi. Iya. Gitu ya. Oh. Jadi gini, banyak juga sebenarnya orang yang pekerja malam. Sebenarnya pengen banget dia sholat tarawih. Iya. Cuman karena dia bekerja malam, Iya. dia nggak ada kesempatan. Kayak satpam yang jaga-jaga di masjid kadang-kadang nggak bisa juga. Hati dia sebenarnya pengen banget. Hati dia pengen banget. Jadi sehingga bagi para penceramah pun lah, Iya. nggak usah ngejelek-jelekkan orang yang nggak tarawih. Sayang banget sih lu nggak Iya tarawih. jangan, nggak Iya, usah. nggak Karena usah, gitu. memang ada juga yang bakal ada yang kecil hati karena Iya. nggak sholat tarawih, sebenarnya karena terpaksa dia nggak sholat tarawih. Udah itu kan perkara sunnah. Karena menafkahi warga itu adalah yang lebih wajib. Oh jelas. Makanya gini, orang tidak tarawih karena dia mencari nafkah itu, lalu kemudian dikecilkan karena dia tidak tarawih. Masa mengecilkan hal yang wajib? Mencari nafkah kan wajib. Iya, keluarga. betul. Hanya gara-gara meributkan persoalan Yang sunnah. yang sunnah. Maka wajibnya dulu. Ya wajibnya dulu. Jadi jangan kecilkan orang-orang yang belum mengerjakan tarawih. Mungkin karena dia ada tugas-tugas lain yang lebih utama, Iya. lebih hakun ya, lebih berhak lagi yang dia lakukan daripada itu. Nah, tapi kalau misalnya dia selesai pulang, misalkan dia shift malam sampai jam 12 malam Ustaz ya. Boleh. Terus dia mau melakukan tarawih itu sendiri, boleh Ustaz ya? Boleh. Tarawih sendiri aja di rumah. Lebih cepat lagi malah kan ya. Kalau sekarang gini Ustaz, kalau misalnya di anak-anak ya menilai ini, misalnya lu tarawih di mana malam ini? Ya, tandai. Iya kan gitu ya. Imamnya no. Dia walaupun 23 lebih cepet gitu. Iya. Kalau misalnya ini 11 tapi lama-lama gitu. Betul. Nah itu boleh nggak gitu Ustaz kita memilih begitu? Ya boleh aja. Boleh ya? Kenapa enggak? Oh jadi maksudnya kita sholat tarawih karena imam cepet. Nah kalau ya gini, jadi jangan bilang imam cepat ya gitu kan. Kan lebih bagus orang mengerjakan sesuatu tuh hati senang. Ketimbang dia mengerjakan sesuatu dia ngedumel. Iya, pas habis takbir. Ya, Yasin lagi. Ya kan kalau imamnya lambat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, di belakang udah gelisah nih. Iya kan? Iya. Aduh. Calon-calon lama nih. Nah iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Alamak Yasin kata dia kan. Kata makmumnya. Iya. Alamak Yasin. Nah, Gua mau ninggalin gua di belakang imam. lah iya. Lah itu kan berarti dalam hati dia, lah gua sholat jadi lama banget gitu kan. Iya. Mana gua belum makan kolak gitu misalnya. Iya. Jadi kalau orang jadi udah lebih gelisah, ya lebih bagus cari masjid yang membuat dia nggak gelisah gitu aja sih. Iya. Kuncinya di situ Ustaz ya. Loh iya dong. Jadi kita melakukan sesuatu apapun itu yang penting hati kita suka hati dulu. kita suka dan hati kita tuh ikhlas mengerjakannya. Dan ibadah sunnah ini harus kita paksa nggak sih Ustaz? Ya gini ya, sesuatu yang baik itu bukan dipaksa sih sebenarnya ya. Saya bilang tadi rugi kalau nggak dikerjakan. Tapi kalau kita mau melatih diri kita untuk jadi rajin beribadah, kan yang namanya latihan itu harus dipaksa. Ya. Ya paksa lah gitu, dilatih lah. Kalau kita mau latih diri kita suka baca, hobi baca, paksa 1 hari selembar. Nanti kebiasaan. Nah sama kayak sholat sunnah, paksa aja dulu sholat sunnah. Karena memang bagaimana sehebat-hebatnya sholat tarawih di kita juga paling lama juga sejam. Aduh Ustaz yang 7 menit. Loh ya itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya nggak tahu itu. Itu nggak boleh Ustaz kayak gitu ya? Ya gimana ya, saya yang namanya itu kan masalahnya kan banyak yang ditabrak ya, terutama soal bacaan sih sebenarnya. Padahal Fatihah kalau salah aja batal Ustaz ya. Ya gitu. Artinya ya kalau tidak sempurna bacaan Al-Qur'annya kan gimana coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Gitu kan? Iya. Repot. Lebih cepat lagi Ustaz dari Ustaz Iya, tadi. saya nggak bisa tuh. Pokoknya saya nggak bisa. Dan saya kalau ngimamin kalau dipaksa suruh cepat capek. Oh, jadi tenang aja Ustaz. Iya. Biarin aja ayatnya pendek nggak apa-apa. Iya, tapi tadi Ya. nyaman. Secepat-cepat saya jadi imam tuh misalnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu tuh. Iya. Itu nggak pernah saya sambung tuh. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina segitu saya tuh. Tanggung Ustaz tadi sampai dolin dong. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dok, ada tuh cerita kakak saya. Itu antara makmum dan imam itu seperti membuat perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu. Makmumnya amin. Begitu cepat. Ya, jadi kayak udah ada kesepakatan. Dan ada videonya juga ya, yang kayak gitu tuh. Iya. Amin gitu. Waduh. Saya nggak bisa mengkritik ibadah orang seperti apa, kembalikan kepada ini kita masing-masing. Tapi secara rukun sebetulnya itu tidak ada rukun sholat di situ ya Ustaz ya. Kan kalau sholat itu kan mungkin ada tumak ninah yang hilang ya. Oh, tumak ninah itu apa sih? Tenang. Ketenangan. Jadi misalnya ruku pelan. Bukan. Gini. Jadi sebenarnya ukuran ibadah kita itu sebenarnya udah tumak ninah. Misalnya kayak membaca waktu kita membaca ruku subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali itu kan. Itu kan ukuran tumak ninah sebetulnya. Oh, jadi ukuran tumak ninah 3 kali itu. Iya. Tenang, itu kan ada orang langsung bangun lagi. Iya. Belum sempurna rukunya udah bangun. Itu yang enggak tepat. Betul. Gitu. Tumak ninah itu sempurnakanlah gitu. Jadi salah satunya mungkin akan kehilangan soal tumak ninah itu. Iya. Soal kadar diamnya, kadar ketenangannya dalam beribadah. Emang mau buru-buru apa sih katanya? Itu tadi Ustaz kolok. Nah, itu. Jadi 23 rakaat. Biasanya kan kalau kita di Betawi ya memang bacanya Alhaakumut Takatsur ya. Terus ke bawah. Iya, itu kan udah pas. Itu hebatnya itu ulama kita terdahulu itu. Jadi 23 rakaat pun dengan bacaan dengan ayat-ayat pendek seperti itu jadi terasanya nggak lama. Apalagi kalau imamnya bagus. Ya model kayak ini nih. Kalau imamnya nggak bagus, udah ngedumel aja di belakang kita. Ya kalau imamnya bagus kita semangatkan. Allahu Akbar. Macam-macam lagu boleh dibuat kan. Tapi banyak ya Ustaz ya lagu-lagu itu, maksudnya nagom-nagom itu kayak. Ya sesuai ya. Kalau nagom itu sendiri kan ada 7 lagu ya. Oh 7. Ada 7 Ustaz, lagu. Ya kalau lebih saya sukanya biasanya di Ros. Di Ros atau di Bayati ya. Di Bayati. Karena itu semangat ya. Misalnya kayak di Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu kan. Atau kalau Bayati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Jadi kalau lagi witir tukar lagunya saya itu. Oh jadi Ustadz tuh ganti-ganti aja. Ganti. Iya. Kalau witir tukar lagunya karena itu kan udah ngerem dikit tuh witir kan, udah santai. Orang udah witir kan gitu. Iya. Secara psikologi orang juga udah di ujung gitu kan. Lama dikit juga nggak apa-apa. Lama dikit nggak apa-apa ya itu. Biasanya saya kalau nggak ngambil lagu
lagu Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya gitu. Jadi dibuat sedih-sedih gitu ya. Ya. Nah, atau lagunya Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gitu. Saya pernah di Madinah waktu itu ya, diimami oleh Syekh Subaiti namanya. Itu waktu subuh. Padahal panjang banget dia membaca tuh, tapi nggak terasa. Nah kita khusyuk, sedih banget kita dengarkan lagu Sedihnya dia. karena gua nggak hafal ini. Bukan, memang bawaannya tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Saya ingat betul lagu itu. Iya. Karena memang setiap subuh waktu itu sama 8 hari saya di Madinah, saya dengerin dia tuh imamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, emang nyaman ya. Enak banget kan? Iya. Baru dia Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kan kita kayak di ayun-ayun. Iya, nggak terasa. 15 menit gitu. Lama padahal waktu kita keluar dari masjid tuh udah mulai terang. Wow. Ini kalau di sini udah komplain. Di sini aja kulo kalau bisa dibagi terima kasih Ustaz. Iya. Iya. Saking ininya gitu. Kalau misalnya tadi Ustaz itu kan banyak ya. Kalau misalnya Ustaz bilang tadi banyak lagu dan sebagainya. Nah kalau misalnya tadi Ustaz jadi kori gitu pas lagi tampil, itu juga dicampur-campur juga iya lagu-lagunya itu. Iya dong. Oh. Iya. Jadi kalau kan lagu tuh ada 7 ya. Iya. Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Ras, Sika, Jiharka. Kalau kesukaannya Rasulullah yang mana Ustaz? Biasanya. Kalau kata orang ya katanya Rasulullah sukanya lagu Jiharka. Jiharka. Ya, makanya Fatihahnya Rasulullah itu kayaknya lagunya lagu Jiharka ya. Kalau lagu Jiharka itu makamnya Dede 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, jadi meninggi di ujung. Iya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tujuh harga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, ini jadi banyak belajar nih, ada 7 nih. Iya. Ini udah 3 nih, 4 nih kayaknya. Iya, jadi ya bisa aja lagu. Kalau lagu Jiharka itu memang agak jarang ya, jarang. Iya. Dan memang kalau dapat feel-nya lagu Jiharka itu luar biasa. Enak lah kalau lagu Jiharka. Terakhir Ustadz nih. Al-Fatihahnya udah ya kan. Aku minum dulu ya. Al-Fatihahnya udah. Terus suratnya ini Ustadz nih. Kita mau dengar suratnya Ustadz nih. Kalau lagi qori gimana Ustadz tuh? Ya kalau baca Quran itu ya tergantung momennya. Kalau Maulid bacanya apa, Isra Mi'raj bacanya apa. Coba dong Ustadz, kita mau dengar nih. Insyaallah. Anggaplah ini ya Maulid ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.
Masya Allah, Masya Allah. Jadi pengen jadi makmum terus nih di belakang Ustadz nih. Ya kalau ngimamin nggak mungkin kayak gitu lah. Oh iya. Nggak kelar-kelar sholatnya ntar. Ya, itu teman-teman. Jadi salah satu suaranya Kori Internasional seperti itu. Ya, ya Mas, terakhir Ustadz, ada pesan-pesan Ustadz buat teman-teman nih, terutama saya nih di Ramadan ini, bagaimana sih sebetulnya kita biar istiqomah Ustadz di dalam menjalankan ibadah nih, baik yang terutama yang sunnah ya. Kalau wajibnya mungkin ya sudah gitu, yang sunnahnya ini yang mudah-mudahan susah betul Ustadz gitu. Aduh, ya. Istiqomah di dalam sunnah atau gimana Ustadz? Saya juga kadang-kadang begitu, sama juga kita ya, semua itu kan memang butuh latihan ya. Untuk membuat kita itu menjadi istiqomah itu pertama memang harus ada upaya melatih, memaksa diri, membuat kita punya target-target gitu ya. Cuman memang harus sedikit demi sedikit. Kita nih kalau mau menjadi istiqomah itu misalnya sholat malam bangunlah 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun cuma rakaatin gitu, 2 rakaat. Sholat duha Walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat gitu kan. Nah, nanti kita akan mulai merasakan kenikmatannya ketika kita sudah mulai terbiasa mengerjakan itu. Dari 2 jadi 4, 4 Iya. jadi 6. Nah, mungkin orang bilang susah bangun tengah malam itu mau sholat tuh. Sebenarnya ada amalannya supaya ini nih. supaya bisa bangun tengah malam. Apa Ustadz amalan Ustadz? Jadi kalau mau tidur itu bacalah di akhir surah Al-Kahfi itu. Akhir surah Kahfi itu bunyinya, Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu berhenti, itu sekali. Baru ulang lagi, tapi jangan pakai kul, langsung aja law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru. Itu dibaca 7 kali. Jadi yang satu dari innal ladina sampai ke bawah itu 1 kali, law kana al-bahrunya itu 7 kali. Percayalah, saya udah praktek itu. Bangun itu Ustadz. Bangun. Terus yang kedua, sependek-pendek apapun tidur kita, kita nggak bakalan ngantuan. Walaupun misalnya gitu Ya, langsung. artinya kalau kita terbangun tuh kurang tidur, ya pagi itu kita tuh nggak ngantuk, nggak ngantuk. Gitu. Jadi kita tuh kayak orang benar-benar menikmati tidur kita tuh. Walaupun cuma sekian detik Iya, gitu. walaupun dalam aturannya kan mungkin sekitar berapa jam kita harus tidur, 8 jam ya, berapa jam? 8 jam kan? 8 jam. Kita cuma tidur 2 jam atau 3 jam atau 4 jam berasa 8 jam. Berkualitasnya Berkualitas. Itu yang ngasih tahu itu ulama besar. Kiai Asrori namanya, Asrori Utsman Al-Ishaqi. Itu ulama Thariqah dan orangnya luar biasa, ilmunya tinggi, mukasyafah juga, tembus pandangan batinnya. Nah, dia ngasih tahu itu wiridan. Nah, itu saya amalin tuh. Jadi walaupun kadang-kadang terbangun ya nggak ngantuk saya, gitu. Paginya itu nggak ngantuk. Ya kan saya nggak pernah terlambat ke kantor. Wah, iya. Tahu kan? Iya. Nah, saya tuh nggak pernah terlambat ke kantor. Kecuali ada hal yang sangat mendesak. Pokoknya saya duluan dari orang-orang kalau mau kantor itu. Kata Nabi itu bukan Allah yang bosan, tapi kamu yang bosan nanti. Allah itu nggak pernah bosan. Ya kitanya yang bosan karena terlalu banyak gitu kan. Jadi khairul umur itu adwamuha wa inqalla. Artinya sebaik-baik urusan itu yang penting berkelanjutan, berkesinambungan. Berkontinu. Iya, wa inqalla walaupun sedikit. Sodakoh. Kota amal tiap Jumat 1000 nggak apa-apa. 1000. Lama-lama juga. Masa iya gue 1000 mulu Lah, iya. gitu Ustadz ya. Dan biasanya setelah itu 1000 pancingan datang lagi rezekinya. Oh iya. Nambah itu bakalan nambah, percaya deh. Gitu. Siap Ustadz. Nah gitu, jadi teman-teman, intinya kita kalau mau mulai istiqomah itu sedikit demi sedikit
insya Allah ketika kita udah memulai sedikit itu ada kenikmatan, nanti kita akan menambah sendiri gitu Ustaz ya. Betul-betul. Ustaz terima kasih banyak atas waktunya, atas suaranya juga Ustaz ya. Iya. Masya Allah di bulan Ramadan ini penuh berkah. Iya. Ustaz sebentar lagi soalnya jadwalnya banyak nih, ngimam sono ngimam sini nih, bisa jarang ketemu lagi nih. Ini podcast iya, ngisi tausiah iya, ngaji juga, amplopnya gede nih. Nah, emang udah saya siapin Ustaz, Udah amplop ya? gede. Amplop gede ya. Amplopnya gede. Yang insya Allah. amplop lamaran itu kan ya? Lamaran kerja. Ya gitu teman-teman, sampai berjumpa di Talas Podcast episode berikutnya spesial Ramadan. Sampai berjumpa dengan ustadz-ustadz yang insya Allah membawa berkah dan membawa ilmu untuk kita semua. Dah.